الحضرمي الشافعي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Ba'du. Akhir dari umur ini. Fi asya'a, tentang beberapa perkara, tattasi bima taqaddama, dengan apa yang telah lalu, wa tan'atifu, dan mengikuti, alaihi, atas ma taqaddam, mengikuti apa yang telah lalu. An Anasin, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al mauludu, anak, hatta yablughal hanatha, hingga ia baligh, ma'amilahu, apa yang ia amalkan, min hasanatin, dari amal baik, kutibat liwalidayhi, ditulis untuk kedua orang tuanya. Wa in amila sayyi'atan, apabila ia beramal perkara yang buruk, lam tuktab, tidak ditulis, alaihi, kepada anak, tidak dicatat ya. Wala ala walidayhi, dan tidak pula atas kedua orang tuanya. Nyalakan itu. Jadi kalau anak mengerjakan sesuatu yang buruk belum sampai dia umur balik, maka tidak ditulis dosa untuknya dan tidak pula ditulis untuk kedua orang tuanya. Sudah ya. Fa'idha balagha, dan apabila fa'idha balagal hanath, apabila telah mencapai balik si anak, wajara, dan telah berjalan, alaihi, kepada si maulud, tadi si anak, al-qalamu, pena, catatan kebaikan atau keburukan, amarallahu, Allah memerintahkan, subhanahu, maha suci, al-malakaini, dua malaikat, alladaini, yang mana keduanya, ma'ahu, beserta si anak, yahfadhanihi, memelihara keduanya, wa yusaddidanihi, dan menutupi keduanya. Fa idza balagal arba'in, apabila sampai umur 40 tahun, sanatan, fil islami, dalam Islam, amanahullahu, Allah beri keamanan, min thalathin, dari 3 perkara. Sampai umur 40 tahun diberi keamanan, al junun, gila, wal judami, dan lepra, wal barasi, dan kusta. Udah 40 tahun maka akan diamankan, diberi Allah rasa aman dari 3 penyakit. Penyakit gila, penyakit lepra, dan kusta. Tapi apakah maknanya ini, wallahu alam, karena banyak orang umur 40 tahun masih kena penyakit gila. Contohnya kemarin pilkada, gara-gara kada jadi, ya kan, banyak yang gila. Fa idza balagha, wallahu alam apa artinya ini. Fa idza, saya juga baru dengar. Fa idza balagha, apabila telah mencapai umur si maulud tadi, apabila telah mencapai maulud, khamsina sanatan, 50 tahun, khaffafallahu, Allah ringankan, anhu, darinya si anak tuh, hisabahu, perhitungan amalnya, hisabnya, perhitungan amalnya. Fa idza balagha sittina sanatan, apabila sampai 60 tahun, razaqahullahu, Allah rizkikan dia, al-inabata, bersandar atau rasa bersandar, ilaihi, kepada Allah, fima yuhibbu, di dalam hal yang ia cintai.
cepat dia kembali kepada Allah. Cepat dia kembali kepada Allah. Salah, langsung bertaubat. Dapat nikmat, langsung bersyukur. Cepat dia bersandar kepada Allah. Umur 60 tahun. Fa idza balagha sab'ina sanatan, apabila sampai umur 70, ahabbahu, cinta padanya. Ahabbahu, cinta padanya ahlus sama'i, penduduk langit. Fa idza balagha thamanina sanatan, apabila sampai 80 tahun. Kataballahu, Allah menulis, subhanahu, maha suci Allah, hasanatihi, kebaikan-kebaikannya, watajawaza, dan mengampuni an sayyiatihi, dari dosanya. Umur 80 tahun. Fa idza balagha tis'ina sanatan, apabila sampai umur 90 tahun. Ghafarallahu, Allah ampuni, lahu, dirinya. Lahu itu kembalinya ke al-maulud tadi yang pertama, hadis, kata pertama dalam hadis tadi. Min dzambihi, dari dosa-dosanya, ma taqaddama, dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan datang. 90 tahun. Mau diampuni ya 90 tahun dulu umurnya. Wa syafa'ahu, dan Allah berikan syafaat padanya, atau Allah berikan ia izin untuk mensyafaati fi ahli baitihi, untuk keluarganya. Wa kana, dan orang yang sudah sampai tadi 90 tahun, asirallahi, tawanannya Allah, fil ardi, di bumi. Kalau tawanan itu dijaga baik-baik. Namanya tawanan di dalam Islam tidak boleh disakiti, tidak boleh diperintahkan di luar daripada kemampuan. Fa idza rudda, apabila dia kembali ila ardalil umuri, pada masa pikun, likaila, agar tidak, likaila ya'lama, agar ia tidak mengetahui, min ba'di ilmin, setelah mengetahui, syai'an, sesuatu. Susunannya itu begini, likaila ya'lama syai'an min ba'di ilmin, agar dia tidak mengetahui apapun setelah dia tahu. Kalau sudah sampai umur pikun, kataballahu lahu, Allah menulis untuknya, maka na ya'malu, apa yang ia amalkan, fi sihhatihi, di masa sehatnya, minal khairi, dari kebaikan, dikembalikan lagi, dapat lagi pahala kebaikan yang ia kerjakan selama dia sehat. Wa in amila sayyi'atan, dan apabila ia mengerjakan perkara yang buruk, lam tuktab alaihi, maka tidak ditulis. Tidak dihukum maksudnya. Tidak ditulis maksudnya tidak dihukum. Dzakara hadzal hadis. Hadis ini disebutkan Asy-Syaikh Ahmad bin Ali, Ahmad bin Ali bin Abil Qasimi Al-Yamani, fil arba'in, dalam 40 hadis, allati jama'aha, yang ia himpun. Fi ghufrani ma, tentang ampunan dosa, taqaddama, yang telah lalu, minad dunubi, berupa dosa-dosa, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang akan datang. Tentang ampunan dosa terdahulu dan dosa yang akan datang, Syekh Ahmad bin Ali ini menuliskan dalam bab itu hadis yang baru kita bacaan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yamutul mar'u, manusia akan mati, alama, berdasarkan apa, asya, hidup dia, alaihi, di atas ma tadi, di atasnya ma. Manusia akan mati nanti sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia. Gawalnya lagu dangdut, dia geleng-geleng tuh dalam kubur. Gawalnya menyanyi juga dia dalam kubur. Wa yub'atsu, dan akan dibangkitkan si almar'u tadi, si orang tadi, alama, atas apa, mata
yang mati si mar'u tadi, orang tadi, alaihi di atasnya ma. Nanti dibangkitkan dia sesuai kondisinya saat mati. Dan di saat dia mati itu nanti akan sesuai dengan kehidupannya di dunia. Kehidupannya di dunia nanti peminum, maka dikubur nanti ya jadi orang mabuk. Dibangunkan lagi nanti dari kubur sesuai dengan kondisi dia saat berada dalam kubur. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza aradallah, apabila Allah berkehendak bil abdi dengan hamba khairan, satu kebaikan, ghassalahu, Allah cuci dia. Qila, ditanya, Nabi ditanya, wa ma ghusluhu, bagaimana cara mencucinya? Bagaimana Allah mencuci dia? Qala, Nabi bersabda, yuwaffiquhu, Allah beri taufik dia, Allah beri taufik li'amalin salihin, untuk berbuat amal soleh atau untuk amal soleh qabla mautihi, sebelum matinya. Al-hadith, sempurnakanlah hadith. Maksudnya itu al-haditha. Artinya apa al-haditha? Sempurnakan hadis. Berarti itu potongan hadis saja. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, waqad marra alaihi, dan lewat di hadapan Nabi, bi janazatin, satu jenazah, mustarihin, yang sedang beristirahat, au mustarahin minhu, atau diistirahatkan darinya. Jenazah yang sedang istirahat atau diistirahatkan darinya. Nabi bilang begitu. Kemudian para sahabat bertanya, qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih, apa arti mayat yang istirahat? Wa mal mustarahu minhu, dan apa arti orang yang diistirahatkan darinya? Orang yang istirahat, orang yang diistirahatkan darinya. Bingung. Faqala, Nabi bersabda, al-abdul mu'min, hamba yang beriman, yastarihu, beristirahat. Jadi jenazah yang beristirahat tadi, min ta'abid dunya, dari payahnya dunia, wa adzaha, dan penyakit dunia, ila, menuju rahmatillahi, rahmat Allah. Beristirahat dia. Kalau hamba yang beriman, dia disebut beristirahat. Kalau nih selanjutnya, wal fajru, dan orang yang berdosa, entah kafir, entah munafik, entah orang mukmin yang maksiat, yastarihu, beristirahat, minhu, darinya, al fajir, al ibadu, hamba-hamba, wal biladu, dan bumi, wasyajaru, dan pohon, waddawabu, dan binatang. Kalau orang orang yang berdosa, maka ia diistirahatkan. Orang akan beristirahat darinya, terlalu capek. Capek orang kalau ada si fulan ini ada di dunia, alhamdulillah dia sudah meninggal, beristirahatlah kita. Tapi kalau orang beriman, dia yang beristirahat dari payahnya dunia dan penyakitnya. Tapi kalau orang yang maksiat, hamba-hamba Allah lainnya yang beristirahat darinya. Karena orang tersebut melakukan keburukan yang berdampak pada seluruh makhluk. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Abi Dzarrin, kepada Abu Dzar, Nabi bersabda, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inna dunya, sungguh dunia, sijnul mu'min, penjara orang beriman. Kalau pesantren, penjara surga. Wes, jadi orang juga. Wal qabra, dan kubur itu, amnuhu, rasa aman orang beriman. Jadi orang beriman itu aman di dalam kubur. Wal jannatu, dan surga, masiruhu, tempat kembalinya orang mukmin, tempat kembali, masir. Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, inna dunya, sungguh dunia, jannatul kafir, surganya orang kafir.
Oh, rumahnya kan besar-besar. Kenapa? Karena mereka sudah di sini aja sudah. Setelah itu tidak ada lagi. Emas dibawa masuk dalam kubur. Itu kan? Banyak itu. Emas dimasukkan dalam kubur. Motor dimasukkan dalam kubur. Perkakas dapur dimasukkan dalam kubur. Jadi ada dekat rumah saya itu kuburan ya bukan orang Islam lah. Jadi kalau meninggal, biar di hari kiamat itu ada mobilnya, dibuatkanlah mobil dari kertas. Habis itu dibakar. Apa maksudnya? Biar nanti di hari kiamat ada kendaraan. La ilaha illallah. Surga orang kafir, wal qabru dan kubur itu adzabuhu, azabnya orang kafir, wan naru dan neraka masiruhu, tempat kembali orang kafir. Wa qala Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, idza ra'aitum, apabila kalian melihat birrajuli, dengan seseorang, al mauta, kematian. Apabila ada kematian yang kamu lihat pada seseorang, fabashiruhu, beri dia kabar gembira. Fabashiru, beri dia kabar gembira, liyulqiya, agar ia bertemu rabbahu, Tuhannya, wa huwa, sedang dia hasanudzanni bihi, berbaik sangka kepadanya Tuhan. Wa idza kana hayyan, apabila orang hidup, fakhawwifu, takuti dia. Kalau sudah mau mati, ya beri dia kabar gembira, tapi pada saat dia hidup, takuti dia. Wa an aliyin, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qol, innal mu'mina, bahwa orang mukmin, idza mata, apabila mati orang beriman, baka alaihi musallahu, menangis atasnya, musallahu, tempat salatnya, minal ardi, dari bumi, menangis. Wa mas'adu amalihi, dan tempat naik amalnya ke langit. Ada tempat naik amal kita itu juga akan menangis di saat orang mukmin itu meninggal. Minas sama'i, dari dunia, dari langit. Tsumma tala, kemudian Ali bin Abi Thalib membaca ayat fama bakat alaihimus sama'u wal ard. Surah Ad-Dukhan ayat 29. Wa qala alaihi salatu wassalam. Nah, ini menarik juga nih. Orang meninggal di bulan Ramadan, orang meninggal di hari Arafah, orang meninggal setelah selesai bersedekah, orang meninggal malam Jumat atau di hari Jumat. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, man wafaqa, barang siapa yang sesuai, mautuhu, kematiannya, indan qidha'i Ramadan, setelah selesai Ramadan. Setelah selesai Ramadan. Oh, setelah selesai lah, enggak tahu kalau sedang di dalam Ramadan. Dakhalal jannah, masuk surga. Karena tidak ada lagi dosanya. Wa man wafaqa, barang siapa yang kematiannya indang qidha'i Arafata, setelah dakhalal jannata, masuk surga. Wa man indan qidha'i sadaqatihi, saat selesai bersedekah, dakhalal jannah, masuk surga. Kalau di dalam bulan Ramadan, Bang, kada tahu, wallahu a'lam. Enggak disebutkan di sini. Karena ada tetangga rumah kemarin meninggal saat bulan Ramadan, habis salat asar, habis ngaji meninggal. Ngaji dekat rumah di Samarinda. Wa qala alaihi salam, Nabi bersabda, man mata, barang siapa meninggal, lailatal jumu'ati, malam Jumat. Nah, ini bagus nih. Au yaumal jumu'ati, atau di hari atau di siang Jumatnya. Ujira min adabil qabri, akan dijaga dari. Tapi mun orangnya Bang, ini bukan berarti kemudian malam Jumatnya aku bunuh diri aja.
Itu tidak sama. Wajah yaumal qiyamah, pada hari kiamat ia datang, dan ia datang pada hari kiamat. Wa alaihi, dan ia dan atasnya tabi'us syuhada, cap orang-orang mati syahid. Diberi cap sama seperti orang mati syahid, meninggal malam Jumat atau hari atau siang Jumat. Ujira min adabil qabri, diselamatkan, dijaga dari adab kubur. Al-umru tsalits, umur yang ketiga. Wa huwa, umur ketiga. Nah, ini sudah keadaan kita di dalam kubur. Nanti semua kita masuk di dalam kubur kayak apa gerang? Halnya di sana, kayak apa keadaan di dalam kubur yang disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh itu mana? Alam kubur. Min hini khurujil insan, dari waktu keluar manusia, minad dunya, dari dunia, bil mauti, dengan mati, ila hini, sampai waktu yub'atsu, dibangkitkan dia, min qabrihi, dari kuburnya, bin nafkhi fis suri, dengan tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala itu 2 kali kalah, nanti ada disebutkan di sini. Pertama untuk membangkitkan dari kubur. Entah kayak apakah suaranya, wallahu alam. Trompet sangkakala. Yang kedua, yang pertama, tiupan pertama menghancurkan seluruh alam semesta. Kemudian tiupan yang kedua membangkitkan kita dari kubur. Itu tiupan sangkakala. Wa hadza huwal barzakh. Umur ini disebut umur barzakh atau alam barzakh. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan setelah kehidupan mereka, barzakhun, ada barzakh, ila yaumi, sampai pada hari yub'atsun, mereka dibangkitkan. Fa idza matal abdul muslim, apabila hamba yang muslim meninggal, wa tahaqqaqa mautuhu, dan nyata matinya, fayambaghil akhdhu, maka semestinya mengambil, fi tajhizihi, untuk persiapannya, ila qabrihi, ke kuburannya. Yang pertama, apabila ada orang meninggal, ya dirawat dulu mayatnya. Bi ghaslihi, dengan memandikan. Hukumnya wajib. Kalau orang mati syahid maka tidak wajib. Wa takfinihi, dan mengkafankannya. Orang mati syahid bagaimana dikafankan? Kalau misal baju yang dia pakai perang itu tidak menutup auratnya, maka boleh ditutup dengan kafan. Tapi kalau enggak, maka biarkan begitu saja. Biar berdarah, ya berdarah. Wassalati alaihi, dan mensolatinya. Kalau orang mati bunuh diri, sebagian riwayat, kalau tidak salah Imam Malik mengatakan tidak disolatkan orang yang mati bunuh diri. Orang mati bunuh diri, Nabi tidak mau disolatkan. Nah, cuma Imam Malik tuh. Kalau Imam Syafi'i mengatakan tetap disolatkan. Memang betul Rasul, Nabi tidak menyolatkan. Cuma sahabat di belakang disuruh, kamu aja yang solatkan, saya tidak mau. Sama juga orang masih berhutang. Orang berhutang juga, ada hutangnya kah? Kalau belum ada hutangnya, kalau ada hutangnya, Nabi bilang, siapa yang berani menjamin? Kalau tidak mulai kita sholat. Akhirnya ada yang menjamin, saya menjamin ya Rasulullah. Baru Rasulullah menyolati. Sama juga tuh. Wayan bagi, dan semestinya an yura'a, dipelihara, fi dzalika, di dalam hal demikian itu, maksudnya merawat, tajhizihi ila qabrihi, merawat mayit sampai dikubur. Dipelihara itu al-ittiba. Dalam kita memerawat mayit itu kita harus memelihara al-ittiba'u, mengikuti Nabi, wal akhdhu, dan mengambil, bima warada, dengan apa yang telah datang, fi sunnatin nabawiyah, dari sunnah Nabi. Ikuti semua. Nah, perlu belajar. Kalau di Eman adalah praktek fardu kifayah. Adalah. Pakai boneka apa pakai orang asli? Bagus itu, bagus. Apalagi kalau bisa bersanad. Siapa yang ngajari? Orang situ juga. Wayan bagi, dan semestinya
Karena ya orang tua masih sehat ini, kita juga harus punya persiapan. Jangan kada siap, karena orang tua meninggal siapa memandikan. Iya bang, rukun kematian memandikan, tidak apa-apa, bagus saja. Cuma lebih baik anak memandikan. Dan anak tidak bisa memandikan kalau tidak tahu ilmunya. Harus tahu. Anak harus belajar. Sentuhan anak jauh lebih lembut daripada sentuhan orang lain. Orang lain itu memandikan karena apa? Karena dibayar. Sama mengajikan orang tua. Pernah terjadi di Kartini. Ustadz, abahnya meninggal pagi. Lain di Kartini, gimana? Di Kartini aja. Ustadz, abahnya meninggal pagi. Sampai jam 10. Malam kena Ustadz, kita hataman 30 juz. Siapa 30 juz membaca? Ulun gak sorangan. Ada 6 orang, santai aja pian. Oh iya, ada 6 orang, ayo aja, lanjut aja. Sekali malam hari, malamnya itu datanglah kita ke rumahnya. Datang sudah be-6 ini yang disuruh untuk membacakan Quran. Duduklah kita. Duduklah anaknya jadi sebelah nih. Mulai guru ay pian. Bismillah kita mulai. Ila hadrati sayyidina Muhammad. Selesai Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masuk Pak. Di kantor kah? Sehat aja lah. Alhamdulillah. Jadi apa namanya? Mulailah sudah ngaji nih mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jar kita juga ayo Pak mulai kita mulai. Yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru mulai anak pergi sudah. Wah. Anaknya pergi sudah. Kita berbaik sangka aja. Mungkinnya mau menyiapkan minuman kah, wadai-wadai kah. Masih kita berbaik sangka. Baca 1 juz, selesai 1 juz. Lanjut lagi juz 2 lagi. Selesai juz 2, lanjut lagi juz 3. Juz 3 selesai, juz 4 lagi. Tidak kembali. Sampai 5 juz selesai. Saya bilang saya tidak bisa lama-lama nih Pak, 5 juz. 5 juz saja saya bilang karena harus pulang cepat. Jam setengah 10 sudah. Ayo kami berdahululah. Kalau memang ada yang kalau memang ada nanti hutang-hutang bacaan, kita atur aja bersama. Keluarlah kita ke rumahnya itu. Mencari tuan rumah ini tidak ada nih. Setelah Al-Fatihah dibaca tadi, hilang nih. Sampai selesai. Keluar kita. Pas di tempat di luar, ternyata berdudukan di luar. Berdudukan. 3 orang, 4 orang. 3 anaknya, 1 bininya. Bininya. Apa digawanya? Cekikian. Kopi diminum. Ya Allah bunyi saya. Bapak ini belum kering lagi mayatnya di dalam kubur. Dan ternyata anaknya tidak bisa ngaji. 7 hari, menuju hari bapaknya. Atau 14 hari kayaknya. Saya bisa sempat itu 14 hari kalau tidak salah. Nya baca Yasin, bacanya Latinnya. Kan ada Yasin-Yasin itu kan banyak yang Latinnya, itu hari bacanya. Oh, dalam hati saya tidak bisa baca kasihannya. Nah, coba lihat. Mun orang disuruh tidak masalah, Bang. Pahalanya sampai aja. Cuma ikhlasnya orang lain yang disuruh untuk baca Quran. Beda ikhlasnya sama anak. Kalau orang ini kan karena dibayar. Habis itu ada amplop kan. Jujur memang ada amplopnya. 300.000 kan lumayan. Ya kan ikhlasnya tergantung dengan situ. Coba anak, nggak usah disuruh gin. Nggak usah diberi apa-apa, anak tuh pasti sorangan gin mampu 30 juz. Beda memang. Kalau anak sendiri, anaknya mandikan bapaknya waktu meninggal, anaknya mandikan mamanya, mamanya mandikan, nggak masalah, anaknya dimandikan. Suami mandikan istrinya seperti Ali memandikan Siti Fatimah, nggak ada masalah. Asal bagian-bagian aurat jangan kita yang megang. Jangan kita yang megang. Suruh bapak kah? Atau perempuan kah yang megang? Harus belajar. Itu bagusnya tuh. Itu yang harus tuh. Mengkapankan. Belajar juga mengkapani. Karena kembali lagi, rukun kematian itu disuruh bekerja karena dibayar. Anak mana ada? Anak tuh belajar ikhlas. Abahnya
Bisa lo meminta duit lagi lo. Aku sudah mau urusi abah, minta duit. Nggak mungkin. Aku sudah berbakti lawan abah mama minta duit bang. Kayak anak kecil aja. Wayan bagi dan semestinya an yu'lama diberitahu bimautihi dengan kematiannya hamba tadi. Ahluhu keluarganya, aqaribuhu kerabatnya, wajiranuhu tetangganya, wa ashabuhu dan handai taulan atau sahabatnya. Wa ahlul khairi dan orang baik, wassalahi dan orang soleh. Umur ketiga pak, masuk umur ketiga awal kita. Liyada'u agar mereka mendoakan lahu untuk si hamba yang muslim tadi. Lahu itu kembalinya al-abdul muslim tadi yang pertama tadi. Wa yatarahhamu dan mendoakan rahmat mereka alaihi atas hamba yang muslim tadi. Wa yashhadu dan mereka hadir as-salata salat ala janazatihi untuk jenazahnya. Salat jenazah disunnahkan berapa saf? 3 saf. 3 saf. Jadi dibuat 3. Sekalipun orangnya berapa orang? Misalkan 6 orang, ya 2, 2, 2. Biar buat 3. Itu menjadi saksi nanti yang bisa mempermudah dia masuk ke dalam surga. Wa yustahabbu, jangan pakai ruku sholatnya lah. Ada juga orang ceritanya. Orang ruku, kenapa ruku, ada sujud sholat jenazah? Ini karena saking besar dosanya mayat ini. Padahal yang menyolatkan, kada tahu ilmunya, bungol ya. Wa yustahabbu dan disunnahkan liman balaghahu bagi orang yang sampai kepadanya mautu akhihil muslim, kematian saudara muslimnya. Disunnahkan apa? An yaqula mengatakan ba'dal istirja'i, setelah istirja. Tahulah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu namakan kalimat istirja namanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah itu apa yang kita disunnahkan untuk kita baca? Allahumma ja'al kitabahu fi illiyin, diharokati dulu biar bisa diamalkan. Allahumma ja'al kitabahu fi illiyin waktubhu indaka minal muhsinin wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Kalau kita biasa apa? Ada tuh biasa itu doanya itu a'zamallahu ajrak wa ahsan azak wa ghafara limayyitik. Itu saya tanya Habib Alwi bin Syihab kemarin, itu tidak sunnah itu. Tidak sunnah. A'zamallahu ajrak atau 'azzamallahu ajrak wa ahsan azak. Mudah-mudahan Allah perbesar pahalamu wa ahsan azak dan kesedihanmu diperindah, maksudnya diganti dengan keindahan. Wa ghafara limayyitik dan Allah ampuni mayit atau keluarga yang meninggal. Itu tidak sunnah itu. Ini termasuk yang sunnah juga. Allahumma ja'al, ya Allah jadikan kitabahu catatan amalnya fi illiyin beserta orang-orang mulia. Di antara orang-orang mulia boleh juga. Waktubhu dan jadikan atau tulislah dia indaka di sisimu minal muhsinin, termasuk orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Wakhlufhu dan engkau gantikan ia fi ahlihi di antara keluarganya fil ghabirin di tengah-tengah orang yang tetap. Engkau gantikan dia, maksudnya ada yang gantikan yang baru dari yang meninggal ini ya Allah. Kalau suami ya suami yang baru, yang baik. Seperti ceritanya Ummu Salamah kan. Seperti ceritanya Ummu Salamah, istrinya Nabi itu. Pertama dia menikah dengan Abu Salamah. Abu Salamah meninggal karena saking cintanya nih Ummu Salamah. Ini bini yang terlalu cinta pada suami, yang sangat cinta pada suami. Kalau ada orang meninggal itu diajarkan oleh Nabi doa, wakhlufni khairan minhu, ya Allah berikan saya ganti yang lebih baik. Ya Allah berikan saya ganti yang lebih baik. Itu diajarkan oleh Nabi bagi orang yang terkena musibah tadi, yang ada keluarganya yang meninggal, gantikan yang lebih baik. Cuma Ummu Salamah ini merasa, rasa-rasanya tidak ada yang lebih baik dari suamiku lagi. Tidak ada yang lebih
setia dari suamiku. Tidak ada yang lebih romantis dari suamiku. Cuma karena Nabi yang mengajarkan doa itu, maka saya berdoa. Saya berdoa. Akhirnya Ummu Salamah berdoa itu, ya Allah, gantikan aku yang lebih baik dari yang meninggal. Akhirnya datang ketok pintu. Setelah itu, ketok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di luar? Umar bin Khattab. Dibukakan pintu. Apa keperluan wahai Umar? Umar ingin menikahi Ummu Salamah. Katanya Ummu Salamah, "Duh, suamiku jauh lebih baik dari engkau wahai Umar." Wah, enggak jadi. Apa? Lamaran pertama ditolak. Datang kedua, ketok pintu lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya lupa namanya itu. Saya utusan. Siapa yang mengutus? Rasulullah. Wah, dibukalah pintu. Rasulullah minta apa? Rasul ingin menjadikanmu istri. Wah, berarti terkabul doanya. Sudah Nabi yang minta, ya sudah, iya saya mau. Kalau Nabi yang minta, saya mau. Akhirnya Ummu Salamah pun menjadi salah satu dari istrinya Rasulullah. Waghfir lana walahu, dan ampuni kami dan dia. Dan dia itu yang mayit itu, yang meninggal tadi. Ya Rabbal Alamin, wahai penguasa alam semesta. Wa yad'u lahu, dan mendoakan dia yang meninggal tadi, akhihil muslim, kembalinya ke akhihil muslim tadi. Wa yustahabbu liman balaghahu mautu akhihil muslim, mendoakan saudara muslimnya. Wa yuthni alaihi, dan memuji-mujinya bil khairi, dengan kebaikan. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, uzkuru, sebutkan, mahasina mautakum, kebaikan orang-orang yang meninggal, orang-orang kalian yang meninggal. Jangan yang jelek-jelek disebutkan. Pernah suatu saat di zaman Imam Malik, pelacur meninggal, tidak ada yang memandikan kecuali rukun kematian. Rukun kematian meninggal. Jadi pas rukun kematian ini memandikan, dilihatnya kelamin perempuan itu jelek, karena ya namanya barang sering dipakai kan, rusak dia. Akhirnya kata si orang yang rukun kematian, ih betapa buruknya kehidupanmu dulu, berzina kamu, jadi pelacur kamu. Akhirnya teman yang pada saat itu mendengar, dilaporkanlah kepada Imam Malik. Wahai Imam Malik, itu ada fulanah, ibu itu, dia menyebut bahwa si perempuan ini begini. Sekarang kamu tahu enggak? Kata Imam Malik, panggil dia. Kamu tahu enggak? Perempuan itu melakukan betul-betul di hadapanmu. Karena kalau kita menuduh orang berzina, tanpa kita punya saksi 4 orang, kamu harus dicambuk 80 kali. Harus dicambuk 80 kali. Kita menuduh orang berzina tanpa ada saksi 4 orang, maka wajib dicambuk 80 kali. Kamu punya saksi mengatakan seperti itu? Tidak punya saksi. Saya hanya dengar-dengar dari orang saja bahwa dia ini adalah pelacur. Akhirnya dia yang dicambuk oleh Imam Malik. Jadi orang meninggal jangan disebut lagi keburukannya, kebaikannya aja yang baik-baik. Wakufu, nah ini ajar Nabi ini. Wakufu, dan tahanlah diri kalian, an masawihim, dari perkara buruknya. Tahanlah diri, tahan diri. Jangan disebutkan yang jelek-jelek. Wa qala alaihi salam, dan Nabi bersabda, antum, engkau atau kalian, syuhadaullahi, saksi-saksi Allah, fil ardi, di bumi. Saksi, kita ini semua saksinya Allah. Faman, maka seseorang, athnaitum alaihi, yang kalian puji dia, khairan, kebaikan, kana, maka orang tersebut kadzalika, baik dia. Kita ini adalah saksi-saksinya Allah. Makanya pas habis menyolatkan orang apa? Isyhadu annahu min ahlil khair. Khair kan. Tahu lah artinya? Oh, udah tahu aku, umpati orang aja. Nah, karena sebab apa? Inilah mengamalkan hadis ini. Kita ini adalah saksi-saksi Allah. Setiap kita menyaksikan orang itu baik, maka dia baik di sisi Allah. Walayan bagi, tapi lihat ada anunya, ada batasnya, dan tidak semestinya al-ifratu, berlebihan, lebay, fitana'i, dalam memuji. Jangan lebay-lebay memuji orang.
Bukan ahli sholat duha, oh ini ahli sholat duha 12 rakaat tiap hari. Padahal pagi hari ini guring aja. Nggak, jangan berlebihan. Wal mujazafati, dan berbicara atau ngelantur. Tahulah ngelantur, berbicara tanpa berpikir. Fihi, di dalam memujinya, jangan berbicara ngalor ngidul, ngelantur. Bima, dengan kata-kata yuqi'u, yang menjatuhkan fil kadhibi, dalam dusta. Akhirnya berdusta. Wa ma yuqaribuhu, atau yang menghampiri, atau yang hampir sama dengan dusta. Karena kalau sudah diambung-ambung, ujung-ujungnya berdusta juga. Tsumma innal barzakha, kemudian alam barzakh ini manzilun, tempat tinggal, bainad dunya wal akhirah, antara dunia dan akhirat. Wa huwa, barzakh itu, bil akhirati, dengan akhirat, asbahu, lebih mirip. Di kubur nanti kehidupannya mirip dengan apa yang ada di akhirat. Bal huwa, bahkan huwa, barzakh itu, minha, bagian dari akhirat. Nah, di sini beliau menjelaskan tentang barzakh, nanti menjelaskan tentang ruh. Ruh kita nanti di mana nanti setelah meninggal? Ada di mana? Jasad sudah di dalam kubur. 3 hari sudah dimakan ulat. 40 hari sudah habis. Kemudian ruh kita kemana? Nah, disiksa kubur, nikmat kubur itu ditimpakan kepada siapa? Kepada jasad apa kepada roh? Nanti dijelaskan semua di sini. Walakinnahu, akan tetapi barzakh itu mautinul ghalabah. Mautinul ghalabati fi, tempat umum di dalamnya, wadzuhuri, dan tampak, lil arwahi, untuk arwah. Jadi yang lebih dominasi, lebih umum di sana adalah arwah, ruh. Walil umuri ruhaniyah, dan perkara-perkara rohani. Perkara-perkara rohani. Wal ajsamu, sedangkan jasad manusia, fihi, di dalam barzakh itu, tabi'atun, hanya mengikut saja. Kalau di sini kita jasad kan, dikubur terbalik nanti. Ruh yang nampak, jasad di dalam. Jasad itu hanya istilahnya di dalam, dibungkus oleh ruh. Kalau sekarang kita ruh dibungkus oleh jasad. Nanti dikubur seperti itu. Wa mundarijun, dan terkandung jasad tadi, fil arwah, di dalam arwah. Nah itu. Jadi jasad di dalam ruh, ruhnya di luar, jasad di dalam. Wahia, dan jasad itu kembali a'nil ajsam, maksudku adalah jasad itu, wahia itu a'nil ajsam, dan dia yang kumaksud adalah jasad, musyarikatun, bersatu, lil arwah, atau teman, lil arwah, bersekutu, lil arwah, bersama arwah, roh. Fima, dalam perkara, hiya, roh itu, arwah tadi itu, fihi, berada di dalamnya. Di mana arwah ada, di situ ada jasad. Min na'imin, berupa kenikmatan, wasururin, dan kebahagiaan, au adzabin, atau adab, wa ghumumin, dan kegalauan. Masih bisa juga galau dalam kubur. Jadi tergantung, rohnya enak, jasad enak. Rohnya sakit, jasad sakit. Wal arwahu, sedangkan roh itu, baqiyatun, tetap, langgeng, abadi. Roh itu abadi. Wa ammal ajsamu, sedangkan jasad, fatubla, akan rusak. Wa tatalasha, dan rusak. Jadi makan cacing tanah. Cacing tanah itu tidak punya mata, tidak punya pendengaran, tapi dia punya indera penciuman. Bisa mencium 1 kilometer jauhnya. Jadi di saat kita masuk ke dalam kubur, jadi sekampungan ini, cacing ini, wih, brownies datang nih.
Jadi sudah makanan kita nih berarti. Oh, ya. Pucuk, pucuk. Itulah maha adilnya Allah, tidak dikasih mata, tidak dikasih telinga. Tapi ini kuat, 1 kilo sudah bisa dengar, sudah bisa mencium. Sampai ke pucuk. La yabqa, tidak tersisa minha dari jasad. Illa, kecuali ajbud dzanab, tulang ekor. Tulang ekor itu kecil aja dia. Tulang ekor, ajbud dzanab. Wa minhu, dan dari ajbud dzanab tadi, yurakkabu, disusun, al-khalqu, ciptaan, penciptaan tadi, indal ba'thi, saat dibangkitkan. Kama warada fil hadits, sebagaimana telah datang di dalam hadis. Jadi tersisa tulang ekor aja, tulang ekor. Tulang ekor, nanti dari tulang ekor itu tumbuh lagi kita, besar. Jadi lagi manusia. Kapan itu? Di saat hari kebangkitan. Waqad istuthniya, dan dikecualikan, min dzalika, dari keadaan jasad yang rusak, yang tidak tersisa terkecuali tulang ekor. Jadi kembalinya dzalika itu al-ajsam fatabla wa tatalasha la yabqa minha illa, panjang itu. Dan dikecualikan dari hal demikian ajsadul anbiya, jasad para nabi. Jasad para nabi alaihimus salatu wassalam. Fa innahum, karena jasad para nabi ahya'u, hidup, fi quburihim, di dalam kubur mereka. Nabi melihat Nabi Musa di malam Isra Mi'raj salat di atas kuburnya. Wa kadzalika, dan seperti jasad para nabi, asyuhada'u, orang-orang mati syahid, fi sabilillah, di jalan Allah. Wah, banyak tuh para sahabat yang dibom makamnya oleh Wahabi. Seperti di Syria tuh ada satu makam sahabat yang dibom. Ternyata yang dibom itu adalah syuhada Badar. Syuhada Badar apa syuhada Banil Mustaliq. Jadi masih sudah 1400 tahun dipendam dalam tanah, darahnya masih keluar, segar. Dibom bubuhan ISIS Wahabi. Keluar darahnya. Keluar, masih utuh. Dan masih utuh, padahal sudah 1400 tahun dipendam dalam tanah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Seperti kalau Imam Nawawi juga. Imam Nawawi di Syria itu juga dibom. Tapi wallahu alam, anunya enggak ada. Jenazahnya enggak ada. Imam Nawawi sudah dibom. Itu Wahabi ini. Merusak aja tahunya. Jadi dibom sampai ke dalam-dalamnya tuh dibom. Tapi enggak tahu jenazahnya ada kan enggak ada. Tahun berapa kemarin dibom tuh? Makamnya Imam Nawawi itu 2014 atau 2013 dibom. Makam Nabi Yunus di Irak dibom juga. Bubuhan ISIS. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Ini biasa dijadikan ayat ceramah nih. وَلَا تَحْسَبَنَّ, dan jangan sama sekali mengira kalian, atau jangan sama sekali kalian mengira, jangan sama sekali kalian mengira alladzina, orang-orang qutilu, yang dibunuh, fi sabilillah, di jalan Allah, amwata, jangan kalian mengira mereka itu mati. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup. Hum ahya'un, itu humnya di mahdhuf. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, mereka diberi rizki. Wa fil akhbaris sahihati, dan dalam beberapa hadis sahih. Nah, ini di mana ruhnya orang-orang mulia ini. Anna arwahahum
bahwa ruh-ruh mereka takunu berada fi ajwafi tayrin, di dalam tubuh burung khadirin yang hijau. Tasrahu yang terbang bebas fil jannati di dalam surga. Tapi ruhnya siapa ini ya? Ruhnya para nabi dan para syuhada mungkin ya ke situ. Adapun kita wallahu a'lam. Tapi setiap orang mukmin tuh ruhnya langsung naik ke atas, langsung naik ke atas. Tidak kembali lagi. Jangan dikira kemudian, ada anu nih, ada ruhnya datuk anu. Itu ndak, itu jin aja itu. Ndak ada roh itu yang anu. Roh itu semua dikembalikan kepada Allah, selesai. Selebihnya itu mengaku-ngaku roh itu jin. Biasanya itu jin ifrit. Ifrit namanya, jin ifrit. Ndak ada roh itu. Ada orang melihat, anu rohnya anu orang meninggal di jembatan tuh ruh gentayangan. Mana ada ruh gentayangan? Ruh sudah kembali. Yang ada di situ hanya jinnya saja. Jin. Kalau ruh itu kembali sudah. Tidak sama ruh dengan jin. Kalau ruh itu wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu hanya yang tahu hanya Allah saja. Bagaimana bentuknya? Mana ada yang tahu? Mana apa berupa jin apa berupa? Tidak tahu. Nah, yang mengaku-ngaku jin itu, yang mengaku-ngaku ruh itu jin. Wah, anu jar. Ruhnya datu anu. Ruhnya Allahu a'lam. Tasrahu fil jannah, sudah berada di dalam tubuh burung yang hitam yang lepas terbang fil jannah di surga. Wa ta'wa, dan kembali burung tadi ila qanadila, ke kandang-kandang mu'allaqatin. Nah ini yang digantung bil arsy, di arsy. Itu naik ke atas sudah. Nah ini juga nih. Wa warada, dan datang dalam hadis anna nasamatil mu'minin, bahwa ruhnya orang beriman. Di mana ruhnya orang beriman nih? Di kubur, gentayangan, genderuwo, mana lagi? Ruhnya orang beriman takunu berada fi tayrin bidin, dalam tubuh burung putih. Ta'lafu, yang mana ia makan, ta'lafu ia makan, burung tadi makan min samaril jannah, dari buah surga. Nah itu orang beriman di sana semua. Jadi tidak ada jin apa ruh-ruh yang bersebaran kemana-mana, itu hanya jin saja. Wa fi tasyyi'i, ini dalam hal melayat jenazah nih. Beliau menjelaskan di sini. Dan dalam melayat jenazah orang muslim, wassalati alaihi, dan menyolatkannya, wa huduri dafnihi, dan hadir pengkuburannya, fadlun, anugerah, keutamaan, wa thawabun, dan pahala, katsirun, yang banyak. Melayat orang meninggal nih, orang muslim tapi ya, orang muslim. Wa fil hadits sahih, dan dalam hadis sahih, innaman, bahwa orang syayya'a, yang melayat janazata muslim, jenazah orang muslim, hatta yusalliya alaiha, hingga ia menyolatkannya, kana lahu, maka ia berhak mendapatkan, maka ia berhak mendapatkan, maka ia berhak mendapatkan qiratun, satu qirat minal ajri, dari pahala. Nanti qirat, apa sih qirat itu nanti dijelaskan. Fa in baqiya ma'aha, apabila ia menetap, atau bahasanya itu bertinggal, atau bertinggal dia, menetap dia, belum pulang bersama jenazah tadi, hatta yahdura dafna, hingga ia hadir pekuburannya, kana lahu qiratan, maka ia mendapatkan 2 qirat. Kalau sampai pemakaman, ini kadang datang tahlilannya aja, makan sopnya. Wal qiratu, dan qirat itu adalah mithlu jabali Uhudin, seperti gunung Uhud. Masya Allah, 20 kilo gunung Uhud itu, kilometer panjangnya, saking panjangnya 20 kilometer. 1 qirat. Kalau kita bisa hadir di pekuburannya orang, maka 2 dapat, 2 qirat.
Wa warada, dan datang dalam hadis, annaman syayya'a janazatan, barang siapa yang melayat jenazah, janazata akhihil muslimi, jenazah saudara muslimnya, amarallahu, Allah memerintahkan, al malaikata, malaikat, antusyayyi'a, untuk melayat, malaikat tadi, janazatahu, jenazahnya, man syayya'a, jenazahnya pelayat tadi, wa tusalliya, dan wa tusalliya alaihi, dan mensalatkan mayatnya, idza mata, apabila dia mati. Kalau kita datangi orang, apalagi ulama lah meninggal, kita datangi, ini orang muslim mukmin biasa saja, kita datang melayat sampai dia dikuburkan, maka Allah perintahkan. Kalau di sini tidak disebutkan sampai dikuburkan, kita cukup melayat saja, maka Allah memerintahkan malaikat untuk melayat jenazahnya dan ikut menyolatkannya apabila dia meninggal. Ini untuk memotivasi kita agar kita mau melayat jenazah, agar ingat mati juga. Terakhir baru kita syair lagi. Wayan bagi, dan semestinya, al-isra'u, mempercepat diri, bil mayyiti, dengan mayyit, wa ta'jiluhu, dan mempercepat diri, ila qabrihi, mempercepat mayit, ila qabrihi, menuju kuburnya. Dipercepat, kalau bisa langsung. Tapi kalau kita, budaya kita di sini, tunggu dulu, ada keluarganya di hulu, ditunggu ya lagi, ya kan? Kalau kita di sini. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, tapi di sini beliau hanya mengatakan semestinya saja, tidak wajib. Tapi kalau sampai berubah baunya mayit itu masih belum dikubur, berdosa. Boleh pang ditunda, tidak masalah, cuma jangan sampai berubah. Kalau berubah, yang berdosa yang hidup, jangan sampai. Ada di Indonesia ini budaya daerah Sulawesi itu, Toraja, yang bahkan jangan dikubur dulu, jangan dikubur. Jadi tunggu punya kerbau, beli kerbau mahal-mahal tuh sampai 200 juta lah. Saya lihat vlognya orang tuh ada sampai 200 juta orang habis duit untuk beli kerbau aja. Kalau sudah banyak kerbau, siap untuk prosesi pemakaman, maka bisa dikuburkan. Tapi pun dikuburkannya di atas rumah. Dikuburkan bukan kayak kita ditimbun dengan tanah, enggak. Nah, itu orang non muslim. Istilahnya budaya lah Indonesia. Budaya Indonesia banyak. Dibiarkan dulu bermalam-malam. Jadi masih dianggap, yang meninggal tuh masih dianggap sakit, dikasih makan, kopi, diajak tidur. Kalau kita takut. Kalau kita. Tapi itu budaya Indonesia. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, idza wudi'atil janazatu, apabila diletakkan jenazah, wahtamalahar rijalu, dan orang-orang memikulnya, fa in kanat, apabila jenazah itu salihatan, saleh, qalat, ia berkata, qaddimuni dahulukan aku, percepat aku maksudnya. Wa in kanat, dan apabila jenazah ghaira salihatin, bukan orang saleh, naudzubillah, meninggal habis bermaksiat, naudzubillah. Qalat, maka ia berkata, ya wailaha, duhai celakanya jenazah. Maksudnya aku ni celaka. Ila aina tadhhabuna biha, kemana engkau pergi dengan jenazah itu? Mau dibawa kemana nih? Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, asri'u, percepatlah kalian, bil janazati, dengan jenazah. Fa in takun, apabila jenazah itu salihatan, soleh, fa khairun, maka kebaikan, tuqaddimunaha, yang kalian percepat, ilaihi, untuk si jenazah. Maka di saat kita mempercepat, kita sedang mempercepat kebaikan.
Wa in takun dan apabila jenazah siwa dzalika bukan orang soleh, fasyarrun maka keburukan, tad'unahu yang kalian letakkan an riqabikum di leher kalian. Di saat kita membawa, kita letakkan keranda itu di sini kita, di leher kita, maka itu perumpamaan kata Nabi itu satu keburukan bagi si mayit, si jenazah itu. Dia sedang menuju sebuah keburukan. Oh sedikit lagi nah. Walil mayit dan bagi mayit syu'urun rasa wa ma'rifatun dan tahu pengetahuan atau mengetahui. Jadi merasa juga mayit itu. Jangan dikira tidak merasa. Syu'urun ada rasa wa ma'rifatun dan mengetahui dia biman yughassiluhu dengan orang yang memandikannya, wa yukaffinuhu dan mengkafankannya. Tahu dia. Yang mengapankan aku si Ano, si Ano. Wa yudlihi dan memasukkannya fi qabrihi dalam kubur. Tahu juga dia siapa memasukkannya dalam kubur. Waqad warada dan dalam hadis telah datang sebuah hadis anna ruhahu bahwa ruhnya mayit tadi biyadi malakin di genggaman tangan malaikat. Di genggaman tangan malaikat yaqifu biha yang berdiri kemana tadi nih domirnya kembali nih yaqifu biha yang berdiri atau berhenti si malaikat tadi biha dengan roh tadi berada atau berhenti biha atau berdiri dia biha di tangan malaikat bil qurbi berada di dekat minhu dari si mayit. Jadi dipegang dalam genggaman malaikat, dia posisinya di mana? Dekat dengan si jenazah. Wayamshi dan berjalan roh tadi biha dengan atau dalam genggaman malaikat ma'a janazatihi beserta jenazahnya, bergerak sesuai dengan gerak jenazahnya. Kemana dia pergi di situ ikut. Wa annahu dan mayit yasma'u mendengar ma yuthna bihi alaihi apa yang dipujikan kepadanya, puji yang baik dengar dia, min khairin berupa kebaikan au syarrin atau keburukan. Fa idza wudi'al mayyitu apabila mayit diletakkan fi qabrihi dalam kubur, faminal mustahabbi maka termasuk yang dianjurkan an yaqula mengatakan alladzi yad'uhu orang-orang yang meletakkan mayit. Faminal mustahab dan termasuk perkara yang dianjurkan an yaqula mengatakan alladzi yad'uhu orang-orang yang meletakkan mayit fihi di dalam kubur bismillahi wa ala millati rasulillah. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas dipeluk. Banyak saya lihat orang begini megangnya. Ini kalau gini jatuh nanti bahaya. Bagusnya begini dipeluk. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Begitu cara meluknya. Mengangkat mayit dari tempat tidur naik ke tempat pemandian juga begitu. Diangkat tangannya di bawah, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas agar tidak jatuh. Saya pernah melihat ada orang salah membawa mayit, jatuh mayit itu asli di depan mata, geluduk suaranya. Saya bilang ini orang kenapa ini? Akhirnya setelah kita selesai pekuburan, pas masukkan dalam kubur darahnya keluar lagi. Kotor saya bilang, najis lagi sudah anunya. Saya lihat sendiri. Jatuh pun saya lihat, ya Allah, siannya mayit. Satu mengangkat rendah, satu mengangkat terlalu tinggi, jatuhlah. Akhirnya selesai pekuburan malam itu rapat keluarga, apa salahnya ini? Saya bilang bukan salahnya mayit, salahnya mengangkat. Siannya orang sudah meninggal mau disebut-sebut lagi kesalahannya. Bismillah dengan nama Allah wa ala millati Rasulillah dan atas ajaran Rasulullah. Ajaran, millah itu ajaran. Wa
wa an yahthuwa, dan untuknya mengepalkan tanah. Yahthuwa, wa an yahthuwa, mengepalkan tanah. Man yadnu, orang yang dekat, minal qabri, dari kubur. Tuh di bibir kubur tuh nah orang. Maksudnya apa dikepal tuh tanah tuh dimasukkan di dalam. Salah minal qabri, dari kubur, salah sahasayat, minimal 3. Untuk mengganjal mayit agar tidak berpaling dari kiblat. Jadi ditaruh. Wa yaqulu, dan mengucap, ada bacaannya, dan mengucapkan si pengepal tadi ini ma'al ula, dengan beserta dengan kepalan yang pertama, ayat minha khalaqnakum. Yang pertama minha khalaqnakum, taruh. Kemudian wa ma'ats tsaniyah, yang kedua wa minha wa fiha nu'idukum, taruh lagi. Wa ma'ats tsalitsah, kepalan yang ketiga bacaannya wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu sunnah tuh. Minha khalaqnakum, taruh di bawah. Taruh di hidungnya, taruh di daerah buritnya, taruh di daerah apa nih? Belakangnya sini agar enggak anu dia. Tapi kalau mau lebih banyak lebih bagus. Taruh di bagian kakinya juga. Yang penting itu maksudnya ini apa? Agar tidak berbalik arah. Karena kalau berbalik arah dia harus dikembalikan lagi. Banyak dulu orang dikasih mimpi, aku tidak menghadap kiblat, mau digali lagi agar bisa dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itulah, jadi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah. Nah, dari tanah kami ciptakan kalian, dan di dalam tanah, yang kedua, dan di dalam tanah kami kembalikan kalian. Nanti nanti dari tanah pula kami akan mengeluarkan kalian untuk kali yang kedua pada saat hari pembangkitan. Ayo kita dulu. Kita segarkan dulu dengan suaranya. Siapa nih? Siapa? Guru Fadli. Adli. Allahu Akbar. Ini. Rame nih Pak. Nanti yang keempat tuh lebih rame lagi tuh. Paling banyak umur kedua. Ini pendek aja nih. Nas'alhu husnul khitam.
guyon. Masih lanjut sih, Din. Aduh, Pak, mantap ya. Bagus ya, mantap. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasubbu dan menuangkan kalau bahasanya sih. Wa yasubbu dan menuangkan atau wa yusabbu dan dituangkan alaihi atas si mayit at-turabu tanah qalilan qalilan sedikit demi sedikit birifkin dengan kelembutan. Jangan langsung dituang semua, pelan-pelan, pelan-pelan. Fa idza suwiya dan apabila telah rata, diratakan alaihi atas mayit at-turabu tanah, selesai sudah. Fayan bagi maka semestinya an yamkutha tetap atau tinggal indahu di sisi mayit al-hadiruna orang-orang yang hadir saatan sebentar. Yatlunal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. Ya, kita biasakan baca Yasin, habis selesai Yasin, baru tahlil, baru talqin dulu, baru Yasin, baru tahlil. Wa yastaghfiruna, mereka mintakan ampun lil mayyit untuk mayit. Wa yad'una, mereka berdoa lahu untuk mayit bitathbiti dengan kekokohan. Fa innahu, karena sesungguhnya kondisi hina idzin di saat ini, di saat sudah diratakan tanah itu, yus'alu fa innahu, bahwasanya mayit hina idzin di saat diratakan tanah itu sudah rata, yus'alu akan ditanya si mayit kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis. Ai artinya yas'aluhu, bertanya kepada si mayit al malakani, dua orang malaikat, munkarun wa nakirun. Alladhani, yang huma keduanya fattanal qabri, penguji kubur, maksudnya pemberi fitnah dalam kubur. Ente tidak bisa, ente kita pukul. Ente bisa jawab, ente selamat. Itu aja ujiannya. Yas'alani, keduanya bertanya al mayyit kepada mayit ba'dama yudfanu, setelah dikubur mayit, alal athari, menurut athar, riwayat para sahabat. Marrabbuka, mereka bertanya, siapa Tuhanmu? Wama dinuka, apa agamamu? Waman nabiyuka, dan siapa nabimu? Faman thabbatahullah, barang siapa yang Allah kokohkan. Thabbata, kokoh artinya. Thabata, kokoh. Thabbata, kokohkan. Tambahan tasydid, tambahan kan saja. Enak aja sebetulnya baca kitab nih. Tergantung kita aja lagi. Enak diotak-atik kan kayak apa. Qala, ia berkata, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Wal Islamu dini, Islam agamaku. Wa Muhammadun, Nabi Muhammad nabiyyi, nabiku. Enak dia. Bahasa Arab lah, di sana bahasa Arab nanti. Wa man azaghahullahu, barang siapa yang Allah gelincirkan. Haro, bingung. Wa taraddada, pelin-pelan, ya bingung. Ala wifqi ma, sesuai apa, kana alaihi, yang ia kerjakan fid dunya, di dunia. Sekalipun ahli bahasa Arab. Jadi semua tergantung amal di dunia. Jawaban kita tergantung amal di dunia. Minasyakki, berupa keraguan. Wazzaighi, dan apa? Keraguan di dalam dunia ya. Wazzaighi, dan pelanggaran di dalam dunia. Wal idha'ati, dan menyia-nyiakan li amrillah, terhadap perintah Allah. Wartikabi maharimihi, dan mengerjakan perkara yang haram. Hi-nya itu kembali kepada Allah. Perkara yang Allah haramkan, maksudnya begitu.
Fayaqulu, ia berkata, la adri, aku enggak tahu. Bingung gitu maksudnya. Gitu. Gitu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita selamat sebelatannya. Kama warada, sebagaimana yang telah datang fil ahadits sahihah, dalam hadis yang sahih. Melihat orang bingung begitu, fa inda dzalik, maka di saat itu harawataraddad, di saat malaikat melihat ada kebingungan dan kegalauan, yadribanihi, keduanya memukulnya. Sekali pukulan, jangankan pukulan, pertanyaan man rabbuka itu aja sama seperti suara petir disebutkan. Man rabbuka, kayak suara petir yang kita takutin, kayak itu ya sudah. Apalagi pukulannya. Wa yadhiqu alaihi qabruhu, dan sempit kuburnya. La ilaha illallah. Wa yamla'u alaihi adzaban, dan wa yumla'u, dan dipenuhi alaihi, atas si mayit, adzaban, siksa. La ilaha. Wa ammal mu'minul musabbat, sedangkan orang mukmin yang kokoh, al-mustaqimu, yang istiqamah, alal imani wa ta'at, atas iman dan taat, fi hayatihi, pada dalam hidupnya. Jadi yang menentukan dalam kubur nanti hidup, di saat hidup. Ya makanya dari Imam Haddad pada awal itu, nanti di dalam kubur akan tersisa makna-makna dari alam kehidupan kita. Ya ini salah satunya nih. Tergantung nanti di dalam kubur itu kehidupan kita, kehidupan kita di dalam kubur nanti tergantung dari kehidupan kita di dunia. Sedangkan orang mukmin yang kokoh, fa innahuma, maka kedua malaikat, yubasyiranihi, memberi kabar gembira. Memberi kabar gembira. Wa yuwassa'u, dan diluaskan, lahu, untuk si mayit, fi qabrihi, dalam kuburnya. Dalam kuburnya diluaskan, Masya Allah. Wa yumla'u, dan dipenuhi, alaihi, untuk mayit, nuran wa na'iman, cahaya dan kenikmatan. Wa tuhitu bihi a'maluhu, wa tuhitu, dan mengelilingi atau meliputi, bihi, untuk si mayit, a'maluhu, amal-amalnya, as-salihatu, yang soleh. Amal soleh nanti menjelma menjadi seseorang. Siapa kamu? Kok wajahmu tampan, baumu nikmat, harum? Saya adalah amal solehmu selama di dunia. Minas salati, berupa salat, was sadaqati, dan sedekah, was siyami, dan puasa, wa qiraatil qur'ani, dan baca Quran, wa dzikrillah, bukan zikrullah, salah itu. Karena ataf dari as-shalah, minas salati, sedangkan as-shalah itu dijerkan. Minas salati, was sadaqati, was siyami, wa qiraati al-qur'ani, wa dzikri, wa dzikrillah, dan berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Fayadfa'na, maka amal soleh membela, anhu, dari si mayit, ma yaqsuduhu, membela apa yang ia tuju, minal makhawifi, apa yang menjadi tujuannya, minal makhawifi, dari ketakutan, wal ahwali, dan huru-hara. Apa yang ditujunya di dalam kubur, sampai kemana nanti perjalanannya ini, dia amal soleh itu akan membelanya. Masya Allah. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, al-qabru, kubur, imma raudhatun, bisa jadi taman, min riyadil jannah, dari taman surga, wa imma, dan bisa jadi hufratun, galian, min hufarin nari, dari galian neraka. Antara dua, tidak ada yang ketiga sudah. Mana ada tengah-tengah, antara dua aja. Kebun surga, galian neraka, tengah-tengahnya tidak ada. Itu aja lagi pilihan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, ma ra'aitu manzaran, tidak aku pernah melihat
pemandangan. Ma ra'aitu, tidak aku melihat, manzaran, satu pemandangan, illa terkecuali, wal qabru, kuburan itu, afdha'u, paling buruknya pandangan adalah kubur. La ilaha illallah. Wa kana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dulu Utsman bin Affan, idza hadaral qabra, apabila datang ke kuburan, ya beki, menangis, hatta tabtalla, hingga basah, lihyatuhu, jenggotnya. Faqila, maka ditanyakan lahu kepada Utsman, innaka, sesungguhnya engkau, tadhkurul jannata wan nar, kamu ingat surga dan neraka. Fala tabki hadzal buka, maka tidak sampai kamu nangis, hadzal buka, seperti tangisan ini. Kamu cukup kamu cukup sebutkan atau ingat saja surga dengan neraka, tidak perlu kamu terlalu menangis seperti ini. Faqala, maka Utsman berkata, inni aku sami'tu, mendengar aku, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yaqul, bersabda, al-qabru, kuburan, awwalu manzilin, rumah pertama, min manazilil akhirati, dari rumah-rumah akhirat. Fa in naja, apabila selamat, minhu, dari rumah pertama ini atau dari kubur ini, kembalinya ke kubur aja deh biar enak. Apabila selamat, minhu, dari kubur, sahibuhu, orang yang masuk kubur, fama ba'dahu, maka apapun setelahnya, aisaru, lebih ringan, minhu, bagi sahibuhu. Aisaru minhu dari kubur, lebih mudah dari kubur maksudnya. Minhu, dari kubur. Wa illam yanju, tapi apabila tidak selamat, si sahibuhu tadi tidak selamat, minhu, dari kubur, fama ba'dahu, maka apa setelahnya, asyaddu, lebih berat, lebih berat, minhu, dari kubur. Lihat di kubur, ya Allah, kubur. Mau membaca ini rasanya hendak takut banget, hormati kita nih. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, inna lil qabri, sungguh kubur memiliki, dhaghatan, himpitan. Walau nujjiya, andai saja diselamatkan, ahadun, seseorang, minha, dari dhaghtatun tadi, himpitan tadi, lanaja, maka akan selamat, Sa'd bin Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz. Wahuwa, Sa'ad bin Mu'adz adalah alladzi, orang, ihtazza, yang berguncang, limautihi, karena kematiannya, arsyur rahman, singgasananya Allah. Andai orang semulia Sa'ad bin Mu'adz itu akan selamat, Sa'ad bin Mu'adz adalah orang yang mulia, ketika meninggal berguncang arsy, dia saja tidak selamat dari himpitan. Jadi terhimpit begini. Semua orang disebutkan dalam kitab itu, wal muradu bi dhaghtil qabri, yang dimaksud dengan himpitan kubur adalah iltiqa'u janibaihi ala jasadil mayyit. Bang. Terus sababu hadal dhaghti, saya ambil dari kitab lain. Sebab ada himpitan ini, kenapa? Annahuma min ahadin illa waqad alamma bidambin. Sebab kenapa seluruh manusia dihimpit, karena manusia ini orangnya selalu berdosa. Ada aja dosa kecil saja misalkan, maka diberi itu. Fatudrikuha hadhihi dhaghta, maka akan diberi dia. Berarti seperti nabi itu tidak diberi. Orang-orang yang lain yang bisa berdosa diberi dia. Jazaanlah, sebagai balasan. Tsumma tudrikur rahmah, setelah dihimpit baru datang kasih sayang. Ya Allah, semua kena.
Andai saja kita selamat, maka Sa'ad bin Mu'adz, orang yang semulia Sa'ad bin Mu'adz akan selamat. Tapi Sa'ad bin Mu'adz pun tidak selamat dari itu. Wa yuqalu. Nah, sekarang Nabi berbicara, Imam Haddad berbicara paling banyak azab di dalam kubur itu apa? Karena sebab apa? Wa yuqalu, dan dikatakan, inna aktsara, sungguh paling banyak adzabil qabri, azab kubur, min thalathati asya, sebab 3 perkara. Min artinya sebab di situ. Sebab 3 perkara. Al-ghibah, gosip, 1. Wan namimah, adu domba, 2. Wa qillatit tahaffuz, kurang menjaga minal bauli, dari kencing. Kurang bersih, kurang menjaga kebersihan dari kencing. Sekencing-kencingnya aja. Buka sarung, buka sarung, langsung habis itu tutup lagi. Ya Allah, tidak dibersihkan. Wa fil hadis, di dalam hadis, ammatu adabil qabri, paling banyak azab kubur, minal bauli, sebab kencing. Namanya paling banyak ini banyak menurut ukuran Nabi. Kalau ukuran kita manusia bilang banyak, bisa jadi sedikit. Ukuran kita manusia biasa bilang bagus, bisa jadi dia jelek. Tapi ini Nabi yang bilang. Artinya apa? Tidak terbayangkan berapa jumlahnya orang-orang yang diazab dalam kubur karena sebab kencing. Makanya adalah bab istinja. Belajar baik-baik. Bab istinja. Pakai tangan apa? Megang pistol air. Pipa papi. Dengan tangan apa megang? Tangan kiri. Kencingnya bagaimana? Begini modelnya. Jangan begini. Nih, ini sunnah. Sunnah. Setelah itu membersihkannya pakai jempol, tangan kiri. Sunnah. Paling bagus lagi pakai tisu dulu. Kalau dulu pakai batu. Pakai tisu, dihilangkan dulu najisnya, baru kemudian simbur dengan air. Itu lebih sempurna. Ini enggak ya berdiri duduk ya kencing duduk, jangan berdiri. Agar apa? Agar enggak keluar lagi tetesan-tetesan itu. Kencing duduk. Ini kencing berdiri. Dilihati pulang. Jahanal kawan nih. Kencing duduk, minum duduk, makan duduk, duduk semua. Nah ini karena sebab orang tidak beres. Apakah semua orang yang banyak kena siksa kubur ini karena sebab dia tidak cuci kelamin setelah kencing? Tidak, pastinya ada yang tapi tidak beres. Masalahnya itu tidak beresnya. Beda kalau bahasa Nabi, karena sebab tidak mencuci, tidak bersih. Ini mencuci tapi tidak sesuai dengan anjuran Nabi. Duduk, pakai tangan kiri. Kalau buang air besar pakai apa? Pakai jari tengah. Ente pakai apa kalau cebok? Jari tengah. Oh, kira 5 jari. Oh, masa ganal apa? Memang lubangnya. Pakai jari tengah dipakai. Nggak usah banyak-banyak. Jari tengah aja. Itu sunnah. Sunnah itu. Wa hadithur rajulaini, dan hadis tentang 2 orang laki-laki, alladzaini, yang keduanya, sami'ahuma sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi dengar keduanya, yu'adzabani, diazab, fi qabrihima, dalam kubur keduanya, wa amara, dan Nabi perintahkan, bijaridatin, dengan sepotong atau pelepah, minan nakhli, dari pohon kurma, faju'ilat, kemudian diletakkan pelepah jaridah tadi, ala qabraihima, atas kubur keduanya. Wa qala, Nabi berkata, makanya kita pakai kalau ke kubur itu bawa bunga. Itu bunga itu kiasnya dari sini, kiasnya dari pelepah kurma. Kalau kita mencari pelepah kurma, ada pelepah kurma di sini. Masa harus ke Arab dulu? Harus ke Arab dulu, naik pesawat, sampai di Tenggarong kering lagi. Kan yang dicari basahnya. Makanya pakai bunga tuh, bunga dipakai. Ini sudah, jangan dengari orang Wahabi yang tidak boleh, enggak. Itu sudah seperti ini sudah. Wa qala, Nabi berkata, la'allahu barangkali yukhaffafu, diringankan, anhuma, dari keduanya, madamata, selama
selama pelepah kurma tadi, dua pelepah kurma, berarti dua pelepah kurma yang Nabi jadikan tadi. Selama kedua pelepah kurma tadi ratbataini basah, bisa meringankan azab. Wa annahuma, dan kedua laki-laki tadi yu'adzabani, diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani, dan tidaklah keduanya diazab fi kabirin, dalam masalah yang besar. Bukan besar masalahnya mereka ini sampai terdengar di telinga kita. Jangankan Nabi, sahabat saja yang jalan sama Nabi malam itu mendengar. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari mereka, fakana yamshi, dia berjalan bin namimati, dengan adu domba. Muslim dengan muslim diadu domba. Jangan. Apalagi masalah politik, pelan-pelan aja ikut mazhabnya Habib Umar, guru-guru kita di Hadramaut. Nggak usah ikut-ikut yang lain. Nggak usah ikut-ikut, apa-apa nggak usah ikut. Karena biar bagaimanapun kita sudah belajar di Yaman. Saya 2015 dipulangkan dari Yaman karena masalah politik. Orang berkelahi. Yang satu ngaku Islam, yang satu ngaku nasionalis. Berperang berdua. Yang hancur siapa? Yang hancur kita. 350 santri Ahqaf dipulangkan. Siapa salah? Jangankan sampai Somalia saja ikut perang, padahal negara miskin. Jadi saya bilang, kamu negaramu ngasih apa untuk perang di Yaman? Kami ngasih pisang dan kambing aja untuk makan. Saking anunya ya Allah, padahal masalah politik nggak usah. Habib Umar sudah bilang, jangan kamu tertipu orang ngaku-ngaku nasionalis. Jangan kamu tertipu orang-orang ngaku NKRI, patriotis, Islam bahkan. Jangan sampai tertipu. Karena kalau sudah politik, semuanya dianggap salah. Apapun yang betul sudah. Jadi mazhabnya ikut mazhab yang selamat aja lah sudah. Makanya saya orang nanya, Ustadz pilih yang mana? Salat istikharah, itulah pilihan. Masing-masing ya sudah. Salat istikharah. Nggak usah terlalu Nanti insya Allah kalau memang rezekinya ke Hadramaut, lihat di sana. Sana tuh tenang aja di situ. Mana ada politik? Tidak ada politik di sana. Karena memang mereka mencari yang aman. Inilah nih adu domba ini. Akhirnya apa? Satu nyebar hoax, yang satu nyebar berita palsu, yang satu nyebar satu mengancam Padahal sama-sama muslim. Sama-sama beriman kepada Allah, Tuhannya sama, nabinya sama, Qur'annya sama. Berjuang, memang betul sedang berjuang, tapi kalau berjuang dalam hal politik, hati-hati, rawan agama diperalat. Ya, ajar Habib Umar itu ada nasihatnya. Jangan ikut kanan, jangan ikut kiri, jalan lurus saja. Karena kalau sudah masuk salah satu, kacau yang lain. Akhirnya berkelahi sesama muslim. Akhirnya berbunuhan. Tuh kemarin demo berapa sudah mati itu. Padahal masalahnya masalah politik yang membunuh orang Islam. Yang sana Allahu Akbar, sini Allahu Akbar juga. Nah, apa mau dibunuh? Siapa mau dibunuh? Yang tepuk tangan siapa? Yang tepuk tangan siapa? Yang tepuk tangan yang di atas. Kita maka bebunuhan di sini. Tidak usah. Satu karena namimah, wa ammal akharu, sedang yang lain karena dulu la yastabri'u minal bauli, dia tidak bersih kencingnya, tidak membebaskan. Istibra itu setelah kencing kita yakinkan tidak ada lagi air dalam kantung kemih kita. Itu namanya istibra. Makanya ada caranya. Pertama ditarik-tarik. Tarik-tarik. Pelan-pelan aja ditarik-tarik. 3 kali. Keluar dia sudah. Bisa jadi dengan jalan 70 langkah. Jadi dalam WC itu jalan. Ya enggak apa-apa, biar sunnah itu. Istibra namanya, mengosongkan, meyakinkan diri kosong di dalam ini. 70 kali. Bisa berdehem. Tapi dehemnya ada caranya. Penekanan dehem itu di dada. Tarik napas. Itu di sini. Jangan dari perut. Mana dapat? Nggak dapat. Jadi dari dada. Nah, dengarin dulu. Dengarin dulu orang ajan. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Umur keempat sudah. Sedikit aja berarti umur ketiga nih. Sudah lah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. لا إله إلا الله اللهم هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Wa ammal akharu tadi istibra bisa tadi dengan 70 langkah, bisa tadi dengan ditarik-tarik, bisa juga diputar-putar, bisa juga dengan bisa. Jadi tarik napas, ambil napasnya itu dengan dada, bukan dengan perut, ada dengan perut. Tapi dengan dada dia. Jadi ditekan. Jadi mendengar kawan lagi berdehem dan berarti ada yang susah keluar nih. Ada yang susah keluar. Al hadits la yastabri, yang sedangkan yang lain la yastabri minal bauli, tidak istibra dia dari kencing. Al hadits, sempurnakan hadisnya. Wa huwa, hadis ini al haditsu wa huwa al hadits sahihun masyhur. Salah kayaknya nih. Hadis ini sahih masyhur. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dulu Nabi yuksiru memperbanyak al isti'adzata, memohon perlindungan min adzabil qabri, dari azab kubur. Wa amara, Nabi perintahkan biha dengan al isti'adzah fid du'a, dalam doa alladzi ba'da tasyahhudi, yang ada setelah tasyahud, min kulli salatin, dari setiap salat. Apa doanya habis di saat kita hampir dekat salam itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Nah, itu kan min adzabil qabri wa min adzabin nar. Makanya saya suruh dulu kamu menghafalkan itu. Doa fitnah kubur, doa fitnah dajjal, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Itu termasuk sunnah Nabi tuh. Setelah tasyahud maksudnya setelah tasyahud, ucapan tasyahud at-tahiyatul mubarakatuh. Itu yang maksud setelah tasyahud. Wa fi adzkaril masa, dan dalam zikir sore, was-sabahi, dan pagi. Apa doanya itu? Udah ingat. Fa adzabul qabri haqqun, dan azab kubur itu hak, benar. Wa na'imuhu, dan nikmat kubur itu kadzalika, sama benar. Fa na'imu, maka nikmat di dalam kubur, li ahlil iman, untuk orang beriman, wa ta'ati, dan taat, wal adzabu, dan azab fil qabri, di dalam kubur, li ahlil kufri, untuk orang kafir, wan nifaqi, dan munafik, wal fujuri, dan orang buruk, jelek, jahat, wal maksiat, dan orang maksiat.
Wa kullu minal fariqain, dan setiap dari dua golongan, baik orang yang mendapatkan nikmat atau mendapat azab, yatafawatuna, saling berbeda. Saling berbeda fin naimi, dalam nikmat, wal adabi, dan adab. Ada yang nikmatnya yang lebih enak dari kawan sebelah, ada yang lebih rendah lagi. Begitu juga adab, ada yang lebih dahsyat adabnya daripada kawan sebelah. Tafawutan katsiran, perbedaan yang sangat jauh. Perbedaan yang sangat jauh. Hal ala hasabi tafawutihim, berdasarkan perbedaan mereka, fima, di dalam hal, kanu alaihi, yang mereka jalani, fid dunya, di dunia. Nah, itu lagi. Jadi apa yang terjadi nanti di dalam kubur, ya apa yang tergantung pada apa yang terjadi di saat kita di dunia. Min mujibatin naim, dari perbuatan-perbuatan yang mewajibkan nikmat, perbuatan-perbuatan yang mewajibkan nikmat, wassawabi, dan pahala, au mujibatil adabi, atau perbuatan yang mewajibkan adab, wal iqabi, dan siksa. Nah, di sini lagi kemudian beliau berkata, apakah nikmat atau azab itu ditimpakan kepada roh atau ditimpakan kepada roh dan jasad? Ghaira anna ta'alluqa na'imil qabri, hanya saja hubungan nikmat kubur, au azabihi, atau azab kubur, itu bil arwahi, dengan ruh. Jadi ruh. Wa wuqu'ihi 'alaiha, dan jatuhnya hubungan nikmat azab, 'alaiha, jatuh ke ruh. Aktsaru, lebih min ta'alluqihi, dari hubungan na'imil qabri au adzabihi, bil ajsam, dengan jasad. Karena jasad tadi di dalam, ruh di luar. Maka apabila apabila ada nikmat atau ada azab, yang pertama kali kena adalah ruh. Wa wuqu'ihi 'alaiha, dan jatuhnya na'imil qabri au adzabihi tadi, 'alaiha, atas ruh. Ma'annahuma, beserta keduanya tadi, a'nir ruh, yang aku maksud adalah ruh, wal jisma, dan jasad, yashtarikani, keduanya bersama-sama, fi na'imil qabri, dalam nikmat kubur, au adzabihi, atau azab kubur. Kayak kita di dunia ini, nah, makan enak, ruh kita nyaman di dalam, ya fisik kita enak juga. Makan kita yang pahit, kita juga merasa pahit, yang dalam juga merasa pahit. Ngikut aja dia, ngikut. Tapi nanti dalam kubur terbalik. Ruh di luar, jasad di dalam. Wa fil mas'alati, dan dalam masalah ini, iskalun, ada kejanggalan, wakhtilafun. Iskalun, kejanggalan, wakhtilafun, dan perbedaan. Wal haqqu, dan benar, yang benar. Wal haqqu, dan yang benar, fiha, dalam masalah ini, ma dzakarnahu, apa yang sudah kami sebutkan, min ishtirakir ruhi, dari bersamanya ruh, wal jasadi, dan jasad, fi na'imil qabri, dalam nikmat kubur, wa adzabihi, dan azabnya, insyaallah taala. Kenapa ada insyaallah taala? Maka jar Sidin ini yang benar, karena Sidin juga belum merasakan. Jadi insyaallah saja. Tapi dalil-dalil Al-Quran hadis sudah jelas bahwa dua-duanya yang dapat, bukan hanya anunya saja, bukan hanya jasad saja atau ruh saja. Wa min ma, dan termasuk perkara yang fa'allah, yang Allah beri manfaat, bihi, dengan perkara tersebut, al-mayyita, untuk si mayyit, fi qabrihi, dalam kuburnya, wa yadfa'u, dan Allah tolak, bihi, dengan perkara tadi, anhu, dari mayyit, ad-du'a'u, itu khabar muakhar dari mimma, berdoa, lahu, untuk mayit, wal istighfar, meminta ampun, wat tasadduqu anhu, dan bersedekah untuk mayit. Masukkan duit, niatkan untuk keluarga yang sudah meninggal. Masukkan duit ke kotak amal, niatkan untuk keluarga yang sudah meninggal.
Waqat warodat dan telah datang fi dzalika untuk hal ma yanfa'ullahu bihil mayyit, hal demikian yang dapat memberi manfaat dan dapat menolak mayat itu, telah datang al-akhbaru, hadis-hadis, wal athar dan riwayat-riwayat al-katsiratu yang banyak, wa ru'iyat dan fihi dan banyak dilihatkan dalam hal tersebut, dalam dzalika tadi, hinya kembali ke dzalika, dan telah dilihatkan al-manamatus salihah, mimpi-mimpi yang baik, anis salihin dari orang-orang soleh, wal akhyar dan orang-orang terpilih. Nah, jadi sudah banyak, tidak hanya dari hadis, riwayat sahabat tabi'in, tapi juga dari mimpi-mimpinya orang soleh. Wa fil hadis, di dalam hadis, inna Sa'd bin Ubadah, bahwa Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul, dia bertanya kepada Nabi, inna ummi, bahwa ibuku, infalatat nafsuha, mati mendadak. Infalatat nafsuha, mati mendadak. Jantung kah? Walau takallamat, andai dia berbicara, sempat dia berbicara, latasaddaqat, maka pasti dia bersedekah. Fahal yanfa'uha, maka apakah berguna, maka apakah berguna untuk ibuku an atasaddaqa anha, apabila aku bersedekah untuknya. Nah, bersedekah untuk mama nih. Faqala alaihi salam, Nabi bersabda, Nabi menjawab, na'am, ya, ya, memberi manfaat, ya, berguna. Fahafara, maka Sa'ad bin Ubadah menggali bi'ran sumur. Waqala, dan ia katakan, hadhihi, ini sumur, an ummi Sa'din, untuk ibunya Sa'ad. Jangan pulang mau pergi. Padahal 4 mazhab sudah sepakat. Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua sepakat bahwa apa amal soleh yang kita kirimkan untuk orang yang kalau doa tidak ada perbedaan. Kita berdoa Allahumma warhamhu, itu sepakat itu. Semua menyepakati juga 4 mazhab bahwa itu sampai kepada mayit. Kita mintakan ampun untuk orang tua sampai. Tapi memang yang jadi perbedaan itu ya masalah amal soleh yang kita kirimkan ini kepada orang yang sudah meninggal. Wahabi bilang, Imam Syafi'i mengatakan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa pahala yang kita tujukan kepada mayit tidak sampai. Itu kalau bacanya satu itu aja. Coba baca kitab yang lain. Asyiatul Kabir, Imam Romli, beliau mengatakan, betul memang Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, tapi tidak sampainya tidak mutlak. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai? Tidak sampai kalau tidak disampaikan. Allahumma ausil, ada doa arwah tuh. Kalau tidak dibaca doa arwah, doa haul, doa tahlil, maka tidak sampai. Kecuali kalau kita datang sendiri ke kubur, itu sekalipun tidak pakai doa sudah sampai. Sekarang yang dibahas oleh Imam Syafi'i, yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tidak sampai itu, apabila kita sedang tidak berada di kubur, di samping kubur, kemudian kita baca Yasin, tapi tidak disampaikan pahalanya, maka tidak sampai. Adapun kalau disampaikan, maka sampai. Jadi jangan membaca satu kitab. Satu kitab mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Terus maksud loh gitu. Tidak sampai nih. Baca lagi yang lain, kitab yang lain, baca Hasyiatul Kabir ada, Asnal Matalib Imam Zakaria Al-Ansari ada semua di situ. Jadi 4 mazhab sepakat bahwa menyampaikan amal soleh kepada si mayit, kita baca Yasin, baca tahlil, baca sholawat, sampaikan kepada orang sudah meninggal, maka dia sampai 4 madhab. Wallahu a'lamu bissawab.
Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dzakar Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تقبل الله منكم تقبل يا كريم اللهم صل على محمد